Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kepada Ketua Ananda Al-Adiyat, tolong dipimpin berdoa ya, nak ya. ya Pak. Ya. Teman-teman semua di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ananda. Baik Ananda semua, sebentar sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak cek dulu kehadiran Ananda. Ananda tadi pagi sudah mengabsen ya, Ananda Al-Adiyat? Sudah Pak. Berapa orang, siapa aja yang nggak hadir hari ini Ananda? Pertama Masyhud Pak, dia minta izin Pak. Oh izin, ya Masyhud, izin. Ada Ya. lagi Ananda? Terus Dewi Santi juga minta izin Pak. Oh ya izin. Tadi mengirim surat ya Ananda ya? Iya Pak. Ya nggak apa-apa. Dua aja? Dua itu saja Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik Ananda semua, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini sebenarnya masih berkaitan dengan pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Misalnya seperti pelaksanaan sholat, kemudian juga ada sholat berjamaah. Ini masih berkaitan. Karena iman kepada hari akhir ini artinya kita beriman bahwa Allah akan membalas semua perbuatan kita. Jadi sholat, zakat, semuanya nanti ini masih berkaitan tentang amal ibadah yang kita lakukan untuk hari akhir. Jadi dengan beriman hari akhir nanti kita akan termotivasi untuk rajin melaksanakan amal ibadah kita ketika hidup di dunia. Nah, baik Ananda, sebelum kita lanjut, Bapak ingin tahu dulu siapa di antara Ananda yang kira-kira sudah mengerti tentang iman kepada hari akhir. Coba dulu Ananda Emi Susanti, iman kepada hari akhir. Kalau disebutkan iman kepada hari akhir, kira-kira apa yang terbayang oleh Ananda? Oh, berakhirnya dunia ini, Pak. Bagus, mantap. Berakhirnya dunia ini. Coba satu lagi, ini Ananda Bapak Weni Sesri. Ya Pak. Ya, kira-kira kalau Bapak bilang iman kepada hari akhir, apa yang terbayang dalam pikiran Ananda? Ya Pak, hancur alam semesta ini, berakhir kehidupan dunia dan kita masuk ke alam akhirat, Pak. Bagus, mantap ya, bagus. Bapak rasa Ananda Bapak yang lain juga sudah membaca sedikit tentang iman kepada hari akhir. Baik Ananda, sebelum kita lanjut, Bapak ingin memperlihatkan satu video kepada Ananda. Mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan gambaran kepada Ananda. Sebentar ya Ananda. Nanti dicatat poin-poin penting mana yang ingin Ananda sampaikan terkait dengan kejadian hari kiamat. Menuju pada titik akhir yaitu hari kiamat. Begitu dahsyat. Namun banyak bumi yang sudah tua, waktu yang jauh 5 miliar tahun bakal kehidupan. Lalu kapan kiamat melakukan kalkulasi? Setidaknya bumi, bahkan orang berdepan menurut efek rumahan kondisi pelari British Journal lakukan aktivitas antropogenik adalah kegiatan. Itulah tadi video kita Ananda semua. Kira-kira apa yang bisa Ananda tangkap dari video kita tersebut?
Coba dulu Bapak dengarkan pendapatnya dari Uzmal Himmah. Silakan. Iya, Pak. Terjadinya musibah besar, Pak. Hancurnya, Pak. Terjadi Ada musibah. tsunami, ya. Bagus. Kehancuran alam, Pak. Bagus. Coba Ananda Yudi, Ananda Yudi. Kira-kira dari tayangan tadi apa yang Ananda tangkap dari peristiwa tersebut? Ananda Fajri Aida, apa yang Ananda tangkap dari tayangan video kita tadi? Coba komentarnya Ananda. Atau Ananda Fitria Husni. Nah, coba. Pak, Ya. ketika kiamat itu datang, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan diri lagi, Pak. Bagus, jempol ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya ketika kiamat itu datang. Bagus ya. Baik Ananda, untuk pelajaran kita hari ini diharapkan Ananda nanti dapat menjelaskan pengertian iman kepada akhir, kemudian juga menyebutkan macam-macam dan tanda-tanda hari kiamat, menguraikan bukti-bukti hari akhir, dan juga menjelaskan pengertian alam barzakh, hari kiamat, dan juga berbagai peristiwa pada hari akhir dan beberapa tujuan pembelajaran lainnya. Nah, Bapak berharap mudah-mudahan dengan pelajaran kita hari ini, Ananda bisa memahami beberapa hal yang kita harapkan tercapai. Baik Ananda semua, sebelumnya Ananda perhatikan dulu beberapa penjelasan yang akan Bapak sampaikan ini. Nah, iman kepada hari akhir, ya, menurut bahasa, iman kepada hari akhir adalah percaya atau meyakini. Nah, sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur. Dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menurut istilah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Nah, jadi ini adalah pengertian dari iman kepada hari akhir. Nah, coba dulu Ananda Al-Adiyat, menurut istilah apa Ananda? Iya Pak. Ya, menurut istilah iman kepada hari akhir itu apa kira-kira Ananda? Bisa diulang pertanyaannya kembali Pak? Iman kepada hari akhir menurut istilah itu. Mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti datang sesuai dengan keterangan Allah dan Rasul-Nya. Bagus, mantap. Ya, itu tadi iman kepada hari akhir. Baik Ananda. Ada yang disebut dengan kiamat sugro, ada juga yang disebut dengan kiamat kubro. Nanti ini bisa juga Ananda identifikasi di dalam buku kita dan juga nanti di dalam beberapa sumber yang bisa kita cari. Untuk sementara Bapak berikan pengantarnya dulu. Ada yang disebut dengan kiamat sugro dan ini menjadi ciri-ciri nanti akan terjadinya hari kiamat yang besar. Di antaranya seperti yang kita lihat bahwa ajaran Islam berkurang atau kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Nah, ini kan sudah terlihat nih oleh kita. Kemudian perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Ya, kalau dulu ya Nanda, orang berzina itu takut dia, takut mungkin dia jauh ke hutan-hutan sana gitu. Kalau sekarang udah jelas-jelas di depan mata kita. Yang tidak muhrim, yang mungkin bukan siapa-siapanya gitu. Enak-enak aja dia lewat di jalan itu kan, boncengan gitu. Pegang pula pinggangnya takut dia jatuh ya. Itu bukti dari perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Ada lagi mabuk-mabukan yang banyak dilakukan seolah bukan lagi perbuatan yang diharamkan. Ya, kalau cerita orang-orang dulu, orang mabuk itu kalau kiai lewat, orang mabuknya lari gitu. Kalau sekarang orang mabuk di tepi jalan, kiai lewat, kiainya yang lewat di belakang, takut dia lewat di depan orang yang mabuk. Ini mabukan dilakukan secara terang-terangan. Semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam, ini juga sudah kita lihat.
Ada lagi sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan. Nah, ini sudah kita lihat Ananda semua. Jadi ini merupakan ciri yang akan menghantarkan terjadinya kiamat kubro nanti. Ini berasal dari ciri kiamat sugro. Nah, ada lagi nih, jumlah wanita semakin lebih banyak dibandingkan dengan pria dan mereka sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang. Nah, ini jumlah laki-laki, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Coba nih kita tengok dulu. Di lokal kita ini aja ini berapa nih perbandingannya? Laki-laki cuma berapa ini? 3 ya. Ada Al-Adiyat, ada Yudi, ada juga Masyhud. Ya, 3 orang cuma, 4 dengan bapak. Selebihnya perempuan. Nah, ini termasuk bagian dari tanda-tanda akan terjadinya kiamat nanti. Nah, selanjutnya ini tanda-tanda dari akan terjadinya kiamat kubro. Nah, kalau kiamat kubro ini, inilah nanti kiamat yang benar-benar terjadi, kiamat besar. Nah, nanti di sini seperti yang disampaikan oleh Ananda tadi, tidak ada manusia yang selamat kalau sudah datang kiamat kubro ini. Nah, sebelum itu datang, inilah ciri-cirinya. Apa itu? Waktu berputar semakin cepat. Nah, sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu. Ya, bukan jamnya yang cepat Ananda Al-Adiyat, tapi perasaan kita waktu itu cepat berjalan. Baru bangun dari pagi tadi, sekarang udah mau sore. Baru pergi kita ke pasar minggu kemarin, sekarang udah pasar lagi. Nah, jadi itu termasuk dari ciri-ciri akan terjadinya nanti kiamat besar. Jadi waktu itu terasa berputar cepat sekali. Nah, ada lagi apa? Matahari terbit di sebelah barat. Coba nih Ananda Emi Susanti. Nah, kalau sekarang matahari terbit di mana Ananda? Timur. Timur. Ya, nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Tapi orang nggak nyangka kalau itu adalah hari kiamat. Paling nanti disebut, wah fenomena alam. Ini terjadi hanya 1 kali dalam sekian miliar tahun gitu. Nah, jadi nanti orang nggak menyangka kalau itu adalah tanda-tanda kiamat. Nah, tapi sebenarnya disitulah tanda kiamat itu Allah tunjukkan kepada umat manusia dan sekaligus hari itu merupakan hari terakhir dibukakan pintu taubat. Setelah hari ini pintu taubat nanti akan ditutup. Apalagi? Ada lagi keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Nah, ada lagi Ya'juj dan Ma'juj, yaitu golongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Nah, ada lagi apa? Misalnya turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam. Ada lagi turunnya Nabi Isa dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Nah, inilah nanti rentetan kejadian yang akan dihadapi umat manusia sebelum kiamat besar itu datang. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang bertanya Ananda? Ya, ini Ananda Weni Sesri mau bertanya. Silahkan Ananda. Apa yang mau ditanyakan? Mengenai Dajjal ini Pak, kurang paham Pak. Oh ya, mengenai Dajjal ya. Kalau Dajjal itu Ananda, kalau kita lihat di dalam buku-buku sumber lain, bacaan lain, dia ini turun, itu kan kalau di dalam hadis Nabi juga kita temukan, dia itu nanti akan muncul di sebuah lapangan di dekat kota Madinah. Ada yang seperti itu. Ada lagi mungkin di dalam sumber-sumber lain di kota Yaman gitu. Dia ini dalam keterangannya adalah manusia yang sangat besar, besar tubuhnya. Dia membawa surga dan neraka di tangannya. Nanti inilah yang menjadi menjadi penggoda manusia sehingga nanti banyak manusia yang terjerumus ke dalamnya. Itulah kira-kira. Ada lagi pertanyaan Ananda? Ya ini Ananda Nuryatma. Silakan Ananda. Iya Pak.
Nah, mau tanya apa Nanda? Tadi tunjuk tangan nampaknya. Kemarin Bapak kan nyuruh baca dulu buku pelajaran. Jadi dalam buku pelajaran itu saya lihat tanda-tanda kiamat itu katanya munculnya binatang melata dari perut bumi. Seperti apa itu Pak? Atau ular naga Pak? Bagus. Ya, mantap. Ya. Bagaimana nih Ananda Ladiat? Apa ular naga keluar dulu sebelum kiamat datang? Gimana nih kira-kira? Belum baca, Pak. Oke. Siapa yang sudah baca nih kira-kira? Ananda Bapak, Vivi udah baca yang dibaca oleh temannya tadi. Kata teman Ananda itu keluar binatang melata gitu. Apakah itu ular naga? Belum baca juga, Pak. Oh, belum baca. Aduh, gimana kita ya? Oke. Ada kira-kira yang mau mengutarakan pendapatnya Ananda? Uzmal, Fitria Husni, ada yang kira-kira bisa memberikan sedikit aja penjelasan mengenai binatang melata ini. Coba, siapa kira-kira dari Ananda ini? Pak, coba Pak. Boleh. Silahkan Ananda Emi. Apa kira-kira menurut pendapat Ananda? Iya Pak, kan kiamat ini belum terjadi Pak. Cuma berdasarkan hadis Nabi yang kata Nuriatma tadi kan muncul binatang melata. Ya, karena belum terjadi, kita harus meyakini seperti apa bentuknya. Itu nanti kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Iya, bagus. Ya, jadi itu tadi pendapat dari teman ya. Teman kita, teman Ananda, Emi Susanti. Nah, itu bagus itu. Jadi binatang melata yang dimaksud di situ sesuai di dalam bacaan kita, menjelang kiamat nanti datang akan ada aja binatang-binatang aneh gitu ya, yang keluar dari perut bumi. Kita aja heran. Mungkin orang nanti di sana karena penelitian sudah maju gitu. Orang bilang nanti mungkin itu binatangnya binatang purba gitu. Dulu ini hidup di sekian ribu tahun tapi masih bertahan spesiesnya gitu. Atau mungkin bisa juga ini binatang alien gitu. Jadi nggak tahu kita. Tapi karena kemajuan teknologi nanti orang akan berspekulasi gitu Nanda. Tapi sebenarnya Allah telah menunjukkan akan terjadinya kiamat. Itu ya Nanda ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Di situ ada peristiwa sesudah hari kiamat. Ada yaumul barzakh, yaumul ba'ats, ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian ada sirat, ada syafaat. Baik, Ananda semua. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahasan. 7 bahasan. Di sini di sini Bapak akan membagikan bahasan-bahasan ini untuk didiskusikan bersama dengan teman-teman sekelompoknya, ya. Bapak tunjuk aja. Weni Sesri nanti yaumul barzakh, Emi Susanti nanti yaumul ba'ats, Nuryatma yaumul mahsyar, Vivi yaumul hisab. Kemudian Al-Adiyat yaumul mizan. Kemudian siapa lagi? Yudi nanti sirat. Kemudian siapa lagi yang belum? Vivi nanti syafaat. Kemudian nanti surga dan neraka itu Fitria Husni. Teman-teman yang belum disebutkan namanya sesuai dengan nomor absen ya, nomor absen 1 sampai 3 itu gabung dengan kelompok 1, 3, 4 sampai 6 juga gabung dengan kelompok 2. Kemudian selanjutnya Yaumul hisab, Pak. Oh, 2 kali double ya. Iya. Kasihan juga kita nih. Kita cari dulu. Ini ya, siapa nih namanya yang belum Bapak panggil ini? Dewi Santi ya, Dewi Santi. Oh, Salma. Salma itu tentang surga dan neraka.
Ya. Ya, Pak. Nah, baik. Kemudian Pak. nomor absen 10 sampai 13 juga nanti gabung ke kelompok 4. Nah, dan selanjutnya sesuai dengan absen kita nanti gabung di kelompok teman-teman yang sudah Bapak sebutkan tadi ya. Nah, baik. Tugas Ananda adalah mengidentifikasi apa yang disebut dengan Yaumul Barzakh dan dimohonkan kepada Ananda agar mampu sedikit menggambarkan tentang kejadian di sana gitu. Ya. Bapak berikan waktu kita sekitar berapa ini kita sepakati? 15 menit, Pak. 15 menit. Nah, baik. Nah, oke, Nanda, sesuai dengan kelompok masing-masing, silahkan berdiskusi dengan teman-temannya sesuai dengan tugas yang telah Bapak bagikan tadi. Lebih kurang waktunya sekitar 15 menit. Ya, silakan ya. Ya, Pak. Ya, baik Ananda semua. Kita sudah sampai 15 menit. Alhamdulillah tadi kelihatannya kelompok 1 sangat bersemangat nih. Ya, terlihat sangat bersemangat. Kelompok 2 juga tidak kalah. 3, 4, 5, 6. Ya juga, Pak. Tuh. Bapak juga sudah periksa tadi, sudah keliling-keliling juga nanti tadi Bapak. Ya, terlihat anak-anak semua, Ananda Bapak sangat antusias. Ya, itu sangat wajar sekali karena ini adalah kejadian yang pasti akan dihadapi oleh seluruh umat manusia. Nah, dengan begitu Bapak berikan waktu dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin kalau permohonan Bapak nih kepada Ananda, kita sesuai urutan saja ya Ananda ya. Ya, Pak. Biar nanti rentetan waktunya itu juga sesuai dengan urutan kita gitu. Kepada kelompok 1, apa nama kelompoknya nih? Ini kelompoknya Mawarjingga ya. Silakan kepada kelompok 1 Mawarjingga mempresentasikan tentang Yaumul Barzakh. Silakan Ananda. Iya, Pak. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Yaumul Barzakh. Yaumul Barzakh ini disebut juga dengan alam kubur, Pak. Ya, jadi pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi Yaumul Barzakh ini kita kenal dengan disebut dengan alam kubur, gitu, Pak. Bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sebelum kelompok 1 kembali ke tempatnya, ada kelompok 2, 3, sampai seterusnya yang ingin bertanya? Ini kelompok 2 mau bertanya nih, ada? Boleh? Kalau ada kelompok 2 yang mau bertanya, nanti boleh sama-sama kita berikan jawabannya Nanda ya. Atau kelompok 3. Kalau enggak ada, ya kita lanjutkan. Ya, enggak ada ya. Lanjut kita ke kelompok 2. Apa nama kelompoknya ini? Silakan Ananda. Timah. Apa kucing timah? Ya, Pak. Siti Fatimah, Pak. Oh, Siti Fatimah. Kirain ke Bapak kira kucing timah tadi. Oke, silakan. Nah, Pak. Silakan Ananda. Iya, Pak, kami dari kelompok Siti Fatimah membahas tentang Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini artinya hari dibangkitkannya manusia kembali dari alam kubur gitu, Pak. Bagus. Kelompok 2. Ya, Siti Fatimah ini nama kelompoknya. Jadi Yaumul Ba'ats itu disebutkan oleh teman-teman Ananda adalah hari manusia dibangkitkan setelah berada dari alam kubur. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, kepada Ananda dari kelompok Siti Fatimah disilakan kembali. Baik, Ananda semua. Alhamdulillah kita sudah presentasikan ya, baik itu kelompoknya Mawarjingga,
Siti Fatimah, ada kelompoknya apa lagi nih? Yang kelompok 4, kelompok 3 Abu Bakar, kelompok 5 dengan nama-nama yang Ananda pilih gitu ya. Semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, bagus. Bapak sangat bangga, sangat senang melihat Ananda berupaya untuk mendapatkan materi-materi yang kita cari hari ini. Ya. Baik Ananda semua, kita sudah mengikuti pelajaran kita kurang lebih sekitar 1 jam ya. Kita mungkin sekitar ada waktu 30 sampai 45 menit lagi. Jadi Ananda, di sini Bapak berikan tugas kepada Ananda untuk menjawab beberapa pertanyaan melalui pertanyaan yang ada di Google Form. Bapak juga sudah kirimkan kemarin sebagai bahan, tapi baru diaktifkan sekarang ya. Bapak aktifkan sekarang, waktu Ananda maksimal 25 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti kita lihat hasilnya ya. Baik, coba Bapak tengok dulu. Yang sudah mengerjakan siapa di sini. Sebentar ya. Bapak tengok dulu. Ya, ini ya. Nah, ini dia Ananda ya. Ini udah ada nih 2 orang yang menjawab nih. Bagus, nanti kita lihat hasilnya ya. Jangan lupa kasih namanya ya Ananda. Nama kita sendiri. Jangan dikasih nama teman. Nanti Ananda di sini juga perhatikan videonya dulu, baru berikan komentarnya tentang kejadian kiamat. Itu semua Ananda ya. Ya, sekarang kita periksa ya Ananda semua. Sudah masuk 20 menit Ananda kerjakan. Di sini sudah ada hasilnya. Coba Bapak tengok dulu. Dari hasil yang Bapak lihat ini, ternyata Uzmal Himmah, alhamdulillah bagus nilainya ya. Dapat 90. Fajr Aida, ini Bapak tengok dulu. Ya, dapat 83. Salma, Salma mana dia ya? Ini dapat nilai 90 juga nih. Ini siapa ini yang rendah nilai? Coba kita. Pak. Bentar ya Anak ya. Ini ada lagi Dewi Santi, Emi Susanti masing-masing dapat nilai 86. Iya, Pak. Ini siapa ini? Al-Adiyat. Ya, Ananda mendapatkan nilai 55 ini ya. Ya, enggak apa-apa. Sering keluar masuk tadi itu, Pak, makanya rendah. Ya, enggak apa-apa ya. Itu biasa itu dalam proses belajar itu tidak ada yang sempurna, itu biasa. Nanti kita berikan penguatan-penguatannya ya Ananda ya, enggak masalah. Dan tidak ada yang perlu dimalukan ya. Ya, Pak. Baik, Ananda semua, kita telah sampai di penghujung pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu, kita dalam keadaan bersemangat dan terus rajin menuntut ilmu. Dan jangan lupa jaga sholat, jaga ibadah, kemudian tetap berbakti kepada orang tua dan juga berhormat kepada guru. Dan juga terus menjalin hubungan yang baik dengan teman sesama dan juga sesama tetangga kita. Untuk yang terakhir Ananda semua, sebelum kita tutup, karena minggu depan kita juga ada pertemuan, Bapak harap Ananda bisa mengidentifikasi di dekat rumahnya tentang perilaku orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan juga perilaku orang-orang yang belum atau belum kuat imannya kepada hari akhir. Nanti maksimal 10 baris di buku masing-masing aja. Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting laporan Ananda itu adalah hasil dari pengamatan Ananda sendiri. Ya baik Ananda semua. Cukup ya Ananda ya. Ya Pak. Mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih terhadap perhatian Ananda semua. Mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dan kita sudah bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan baik dengan mengucapkan hamdalah
Alhamdulillah. Amin. Baik, Ananda semua, demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.